Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube gue. Ya teman-teman, hari ini gue mau jelasin ke kalian semua gimana caranya untuk mengkultur atau menetaskan telur Artemia dengan baik dan benar teman-teman ya, supaya hasilnya juga memuaskan dan menyehatkan untuk si buraya gitu teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai videonya, gue minta tolong dengan teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share teman-teman ya, supaya gue lebih semangat lagi buat membangun channel ini dan memberikan info-info yang bermanfaat untuk kalian semua. Gak usah pakai lama lagi, langsung yuk ke videonya yuk. Nah, jadi pertama-tama yang perlu disiapin adalah botol. Kalau gua pakai botol Coca-Cola teman-teman, karena bagian sisinya lebih bening teman-teman ya, lebih clear. Nah, terus ini dipotong jadi dua, dan pecahan bagian bawahnya bisa buat tatakan untuk berdiri teman-teman. Jadi nggak perlu digantung-gantung teman-teman. Menurut gue lebih praktis aja sih teman-teman. Tinggal ditaruh gini. Yang kedua adalah tentunya kalau gue pakai batu aerator teman-teman. Kenapa gue nggak pakai yang seperti orang-orang di bawah gitu? Karena di video sebelumnya kalau teman-teman bisa lihat, gue udah pernah coba teman-teman pakai selang di bawah. Tapi selang di bawah itu gini teman-teman, gelembungnya kurang banyak teman-teman. Sementara Artemia itu butuh yang dibutuhkan Artemia sebenarnya itu apa sih teman-teman? Yang pertama itu air asin. Yang kedua adalah perputaran air yang cepat. Semakin cepat semakin bagus teman-teman gitu loh. Jadi gue pakai batu aerator karena gelembungnya lebih banyak teman-teman. Nanti gue buktiin ya di akhir ya. Gelembungnya lebih banyak dan menetasnya juga lebih banyak teman-teman daripada kita pakai selang di bawah. Dan cara panennya menurut gue jauh lebih gampang teman-teman ya, tinggal dituang aja gitu. Nah, terus yang kedua adalah karena airnya gue pakai segini aja teman-teman, ini untuk satu kali pakan gue rasa udah cukup, nggak perlu terlalu banyak-banyak. Karena kalau gue teman-teman, gue selang-seling teman-teman ya, supaya cupangnya itu burayanya nantinya bisa makan semuanya. Jadi kalau pagi gue kasih Artemia, sore gue kasih MEM teman-teman ya, yang 200 sampai 300 mikron. Jadi segini aja udah cukup teman-teman. Ini untuk 2 lubukan udah cukup. Nah, terus ini air segini ditambahin garam teman-teman ya. Garamnya agak banyak, gue ambilin dulu teman-teman ya. Oke, gue skip dulu, ntar kita balik lagi. Nah, ini dia teman-teman, garamnya adalah garam ikan temennya. Sekali lagi garam ikan, jangan pakai garam dapur teman-teman, nggak bisa netes teman-teman itu. Nah, garam ikannya seberapa banyak? Kurang lebih 2 sendok makan, atau ya kalau gue sih airnya segini biasanya pakai 1,5 lah teman-teman, 1,5 sendok makan. Kita kira-kira aja ya, karena nggak perlu terlalu pas-pas, yang penting dia bisa asin teman-teman. Yang penting dia asin airnya, itu bisa netes kok teman-teman, pasti bisa netes Artemianya. Nah, kalau memang airnya itu sudah garamnya udah dimasukin teman-teman, ini nggak perlu ditambahkan apa-apa lagi teman-teman ya, nggak perlu ditambahin obat biru juga, nggak perlu teman-teman, karena obat biru itu untuk penetasan Artemia nggak ada gunanya teman-teman. Nah, kalau udah begini teman-teman, ini kita masukkan batu aeratornya dan kita nyalakan aeratornya teman-teman ya. Nanti bisa dilihat gelembungnya seperti apa. Gitu teman-teman. Gelembungnya lebih banyak teman-teman ya, lebih banyak. Kalau menurut gue sih lebih banyak teman-teman. Nah, untuk lebih baiknya kita aduk teman-teman ya. Ngaduknya biasa aja, kayak ginilah prosesnya kurang lebih. Kalau gue biasanya diaduk biasa aja kayak gini teman-teman ya. Sementara batu aerator udah masuk, baru gue aduk, soalnya supaya garamnya lebih cepat larut teman-teman, dibantu sama gelembung. Kalau ngaduk doang itu terus terang lama teman-teman. Lama ngaduknya ya, kurang lebih diaduk-aduk aja gini. Nah, kalau kira-kira udah agak rata teman-teman, nah kita baru masukkan Artemianya teman-teman ya. Artemianya seberapa banyak? Nah, gue biasanya pakai Artemia Supreme Plus teman-teman ya. Ini kemasan yang 10 gram teman-teman. Nah, ini udah cukup banget sih.
buat sampai buraya umur 1 bulan. Kalau 1 lubukan 2 lubukan udah gue rasa cukup banget karena dicampur teman-teman ya. Karena ya sekali lagi makan gue pagi Artemia, kalau sore MEM teman-teman ya. Seberapa banyak gue bisa takarannya pakai ini nih teman-teman, stick ice cream. Takarannya seberapa teman-teman, segini aja. Nah segini aja teman-teman. Kalau gue biasanya segini aja. Ini udah cukup buat 2 lubukan satu kali makan pagi nih teman-teman. Ini biasanya malah lebih kan, udah kelebihan teman-teman. Terus kalau sudah dimasukin teman-teman, nah sekali lagi jangan lupa teman-teman diaduk teman-teman, diaduk. Kenapa? Karena biasanya ada yang nempel-nempel di pinggiran nih teman-teman, kayak itu tuh. Ini ya teman-teman ya, bisa kelihatan ya, nempel-nempel di pinggiran gini ya teman-teman. Nah itu sayang teman-teman, itu hampir pasti nggak netes teman-teman. Sementara kita masukinnya juga cuman sedikit teman-teman gitu, jadi sayang teman-teman. Meskipun nanti pada akhirnya ini bakalan nyusut juga teman-teman airnya. Pengaruhnya gini teman-teman, biasanya karena batu aerator ini gelembungnya dia muncrat keluar gitu teman-teman airnya. Jadi sebenarnya nanti bakalan ini juga sih, bakalan berkurang juga. Tapi pengalaman saya kalau pakai batu aerator ini teman-teman, ini nggak seberapa parah gitu teman-teman. Dan positifnya tuh nggak banyak yang nempel teman-teman. Nanti waktu kita panen nggak banyak yang nempel sini teman-teman, nggak banyak yang nempel artemianya. Jadi hampir semuanya nanti menetas teman-teman ya, bisa dibuktikan teman-teman. Nah terus setelah diaduk begini teman-teman, dan udah yakin nggak ada yang nempel lagi, sudah teman-teman, oke, taruh dan kita tunggu aja sampai dia menetas teman-teman. Menetasnya berapa lama? Yang terbaik teman-teman usahakan ya kurang lebih 20 jam lah teman-teman, jangan sampai 24 jam. 20 jam itu sudah 90% udah netes teman-teman, nggak perlu 24 jam, jadi nggak perlu terlalu lama teman-teman. Dan kalau sudah di atas 24 jam 25 jam itu artemianya udah terlalu besar teman-teman, jadi nggak bagus juga buat burayanya. Harus yang kurang lebih 20 jam itu ukurannya udah pas buat buraya. Dan percayalah teman-teman, segitu itu udah kelebihan buat 1 kali makan buraya, nggak perlu terlalu banyak. Tuh ya teman-teman, tinggal ditunggu lagi 24 jam kemudian. Oke, jadi gitu caranya untuk menetaskan artemia dengan baik dan benar. Teman-teman cermati, jangan skip videonya, ikuti langkahnya satu persatu. Gue jamin besok paginya teman-teman perhatiin deh, telur artemianya bakal menetas banyak banget teman-teman. Dan nggak perlu banyak-banyak artemia itu teman-teman, nggak perlu banyak-banyak, dikit aja. Tapi dengan cara yang ini, gue yakin artemia lu semuanya bakal netes. Jadi hasilnya bakal banyak dan cukup, bahkan buat 2 lubukan sekali makan pun cukup. Apalagi kalau memang cuma 1 lubukan, maka pagi ataupun sore teman-teman dua-duanya mau kasih makan artemia, saya jamin pasti cukup gitu teman-teman ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kalau ada kekurangan, tolong komen di bawah teman-teman ya, supaya gue bisa tahu apa yang menjadi kekurangan di video ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang lebih berpengalaman, tolong sarannya bisa komen juga di bawah teman-teman ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Bye bye.